teman-teman. Untuk yang nomor satu, di sini disebutkan jumlah hari untuk perhitungan bunga tepat atau exact interest dari tanggal 1 Maret hingga 31 Mei. Exact interest ini asumsinya adalah sama dengan jumlah tanggal dan hari pada kalender biasa. Jadi misalnya Januari sampai 31, Februari sampai 28, dan 29 untuk tahun kabisat, dan Maret sampai tanggal 30. Nah, oleh karena itu, kita mencarinya sesuai dengan tanggal harinya ya. Di sini yang pertama, untuk 1 Maret hingga 31 Maret, itu adalah 30 hari jumlah harinya. Mengapa? Karena kita tidak menghitung hari pada tanggal 1 Maretnya. Karena hari 1 Maret itu merupakan tanggal awal dari pembayarannya. Terus pada bulan April, dari 1 April hingga 30 April, di sini ada 30 hari. Dan dari 1 Mei hingga 31 Mei itu ada 31 hari. Nah, ketiganya kita jumlahkan. Kita jumlahkan, jadi hasilnya ada 91 hari. Kalau teman-teman di Calvin, teman-teman harus perhatikan apakah Calvinnya formatnya hari atau tanggal, bulan dan tahun, atau bulan dulu baru hari tanggalnya. Oke, itu untuk nomor satu ya. Kita mulai untuk soal kedua. Nah, soal kedua ini berarti jumlah hari untuk penghitungan bunga biasa. Biasa ini juga dikenal dengan bankers. Siapa sih yang menggunakan metode perhitungan ini? Yang menggunakannya biasanya bank juga, tetapi saat bank itu memberikan kredit kepada apa bank menggunakan metode ini? Karena dengan hari yang semakin lebih sedikit, maka bunga efektif per harinya akan lebih besar. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan juga, ini asumsi semua bulan itu adalah 30 hari. Misalnya nih, biasanya yang tricky itu bulan Februari. Bulan Februari itu dengan metode 30/3, 60 tetap 30 hari. Jadi istilahnya ada 30 Februari gitu dari metode ini. Memang kalau nggak nyata sih di dunia nyata, tapi kalau menggunakan metode ini, kita harus memperhatikan asumsinya. Cara mudahnya untuk menghitung dari exact interest dan bankers rule ini adalah teman-teman lihat berapa sih dan yang tanggalnya di atas atau di bawah dari 30 hari. Di sini kan kita bisa lihat bulan Mei ini sampai berarti dengan menggunakan metode ini, kita menganggap bahwa 91 dikurang 1, jadi 90 hari. Dikurang 1 karena asumsinya tetap bahwa Mei itu ya sampai 30. Mungkin teman-teman ada juga berpikir, lah kalau gitu ngapa yang Maretnya tetap sampai 31? Nah, di sini karena pada yang Maret itu, pada Maret itu kan pada tanggal satunya mulai berat. Kita kan perhitungan, awal perhitungannya. Maka pada tanggal 31-nya itu bisa dianggap sebagai tanggal 30 atau dikurangi 1 dari tanggal seharusnya. Nah, dari sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini sebuah ponsel pintar yang dijual dengan harga tunai 8 juta rupiah. Ini atau kredit dengan DP 25%, sisanya dilunasi dalam 8 kali angsuran bulanan sebesar Rp928.571. Berapa sih tingkat suku bunga I
yang gunakan apabila opsi kredit dipilih. Oh, sebelumnya, maaf aku lupa. Kalau pakai Calvin, ini sebenarnya mudah, tapi kalian harus perhatikan apakah dia DD, MM, YYY, atau MM, DD, YYY. Maksudnya apakah dia hari, bulan, baru tahun seperti yang dipakai di Indonesia, atau karena Calvin ini kan misalnya kayak merek Texas itu kan buatan Amerika. Amerika menggunakannya bulan dulu, baru tanggal hari ini, baru tahunnya. Nah, itu yang bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, nomor 3 selanjutnya nih. Di sini harga tunainya adalah 8 juta. P-nya 8 juta rupiah. DP-nya 25% dari 8 juta rupiah. Di sini DP-nya ini sama dengan 2 juta rupiah. Teman-teman, yang teman-teman gunakan untuk PV, nah di sini kita ingin mencari suku bunga ya, berarti pada awalnya kita harus mencari dulu nih PV-nya. Mengapa PV? Karena kita menerima ponsel pintar atau imbalan benefit itu kan di awal. Nah, oleh karena itu kita menggunakannya PV. Jadi teman-teman kok masih bingung nih, PV kah, FV kah yang dipakai? Kalau PV itu istilahnya imbalan itu dihitung, dievaluasi, atau dilihat pada awalnya. Sementara EV itu imbalan tersebut dilihat, dihitung pada saat akhir dari pembayaran atau periode yang telah ditetapkan. Di sini PV-nya teman-teman buatnya adalah 6 juta. Mengapa 6 juta? Karena DP yang telah ditetapkan sebesar 2 juta tadi itu akan mengurangi 8 juta sebagai dasar pengenaan bunga yang akan diterapkan pada kasus ini atau pada soal ini. Nah, selanjutnya A-nya atau anuitasnya adalah 928.571. Teman-teman yang memakai Calvin jangan lupa ya, ini dibuat jadi minus. Dibuat jadi minus 928.571. Tapi kalau teman-teman pakainya scientific, jangan dibuat minus ya, karena nanti jadi error deh. Selanjutnya, di sini kita lihat N-nya ini berapa. N-nya ini kita lihatnya dari mana? Di sini ada kata kunci 8 kali, berarti N-nya sama dengan 8. Berarti selanjutnya kita akan menghitung I-nya. I atau interest. Interest yang dipakai atau yang efektif pada perhitungan ini. Nah, sebelumnya teman-teman boleh lihat dulu ya di kalkulator finansialnya apakah dia sudah beginning atau end. Karena ini sering menjadi kasus dia kalkulator finansialnya masih beginning, sementara soalnya ini end dimintanya. Kalau dalam kasus ini, teman-teman buatnya N ya. Apa N? Karena di lunasinya itu tidak ada dibilang atau dikatakan dilunasi pada awal bulan. Karena tidak ada dilunasi pada awal bulan, teman-teman bisa memakai beginning ya. Di sini kita bisa dapat I-nya ini adalah 9, 9 oh maaf, 5,01%. Tapi ini merupakan angka yang sudah dibulatin. Jadi teman-teman dapat melihatnya kalau angka yang sudah dibulatin ini jangan teman-teman pakai waktu ujian. Waktu ujian usahakan angka full. Karena beberapa dosen sensitif mengenai angka yang kita pakai di dalam jawaban. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanyakan nih,
Bagaimana sih, Sok? Kalau misalnya pakai kalkulatornya, kalkulator saintifik dia punyanya. Tapi dia ini kan harusnya pakai log. Kalau harusnya pakai log untuk mencari n-nya. Tapi dia kurang ngerti nih, log. Mungkin aku ajarin pakai scientific cara shift solve. Teman-teman di sini harus hafal rumusnya dulu ya. Berarti PV ini rumus anuitas untuk PV. A bagi satu dikali satu kurang satu tambah I pangkat dengan minus N. Mungkin teman-teman akan melihat beberapa bentuk lain, tapi menurutku ini yang cukup mudah untuk diikuti. Nah, teman-teman di sini masukkan dulu PV-nya. PV-nya ini 6 juta. Terus A-nya ini teman-teman buat 928.571. Terus dibagi I. I-nya ini nanti teman-teman ganti X ya. 1 kurang 1 tambah X pangkat minus dari 8. Bagaimana nih caranya? Yang pertama teman-teman masukkan dulu 6 juta. Terus teman-teman tekan alfa di kalkulator saintifiknya alfa. Terus di bagian kalk di atasnya kan ada sama dengan. Tekan itu. Lalu teman-teman masukkan 928.571 dibagi dengan X-nya ini teman-teman kembali tekan alfa. Lalu ada tanda kurung yang menutup. Di atasnya ada tulisan X warna merah. Teman-teman tekan itu. Dikali 1 kurang 1 tambah X. X-nya sama seperti tadi ya. Dipangkat dengan minus 8. Lalu teman-teman akan tekan shift. Lalu solve. Sama dengan. Lalu teman-teman akan mendapatkan hasil dari perhitungan yang teman-teman inginkan. Nanti akan keluar seperti ini. 0,050639819 atau 5,00639819. Ini kalau teman-teman in case tidak punya kalkulator keuangan dan juga nggak ngerti nih cara atau hitungan matematikanya. Oke, apakah sudah jelas teman-teman? Kak, tapi kenapa aku coba di Calvin hasilnya tuh 6,62 ya untuk eh, jawabannya. Oh iya. Nah, di situ tahu itu sudah di set n atau beginning. Oh, ini masih beginning, Kak. Oh iya, Berarti Kesa yang ini yang M ya. iya, n. Kalau tidak Oh, ada dijelaskan di soalnya itu dibayarnya di muka di awal periode, maka kita asumsikan n aja ya. oh oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini nilai yang akan datang, wah, ini soalnya enak nih. Sudah dikasih tahu secara gamblang dia pakainya apa. Berarti FV-nya dari yang diminta. Terus tabungan sebesar 1.500.000 disetorkan selama 5 tahun. Setoran pertamanya dilakukan pada tahun depan, suku bunganya 10% per tahun. Berarti di sini tabungannya kan disetorkan 1.500.000 ya per tahun. Maka A-nya sama dengan 1.500.000. Terus di sini kita lihat bunganya berapa sih? Bunganya ada 10% per tahun. Tapi di sini kan teman-teman menabung. Ini mungkin in case teman-teman belum ngerti pemakaian minus itu di mana atau waktu kapan dipakainya. Minus itu dipakai kalau kita
uang kas yang kita pegang sekarang itu kurang. Jadi misalnya pada saat kita menyetor, pada saat kita membayar, nah disitulah kita buat minus. Tapi pada saat kita menerima uang, pada saat kita, maka teman, tapi NWT-nya NWT biasa. Maka teman-teman sendiri oleh Calvin ya. Maka di sini kita dapat satu perbedaannya biar teman-teman mudah hafalnya. Kalau yang tadi kan I tambah satunya di belakang. Nih ke depan kita buat plus. Itu saja bedanya. Oke, karena tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Di sini, eh, ini ke double ya nomor 4-nya. Aduh, maaf ya. Dua pinjaman sebesar 400 juta rupiah dapat dicicil setiap bulan dengan pembayaran yang sama selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga J12 18% tanpa membuat tabel amortisasi. Berapa jumlah amortisasi? Oke, kalau gini, ini teman-teman setelah kemarin bingung ya dengan PIV 100 juta. Lalu J12 dengan 18%. Di sini teman-teman mungkin mengenal pindah ruas, meskipun rumus pindah ruas ini sebenarnya agak kurang tepat, tapi ya technically bisa digunakan di sini ya. Jadi I-nya ini naik ke atas, PV dikali dengan I sama dengan A. Terus yang di sini, yang I kurang 1 tambah I pangkat minus N itu turun ke bawah. Nah, di sini teman-teman tinggal cari berapa si A-nya. Kebetulan nih sudah dapat ya. A-nya ini adalah 14.460.958,21. Setelah teman-teman hitung ini, maka teman-teman harus saldo. Saldo apa yang harus dihitung? Di sini teman-teman harus menghitung saldo pada saat N-nya 8 dan saldo pada saat N-nya 9. Apa sih kita harus saldo pada N-nya 1 dan 36 ya. Karena
pada saat saldo 8, N-nya 8, berarti itu kita sudah melakukan pembayaran. Jadi, logikanya, pengurangan jumlah pinjaman ini yang ada di sini merupakan amortisasinya. Amortisasinya. Teman-teman bisa mengerti kan sejauh ini? Nah, lanjut. Mungkin kita masukkan dulu ya. Di sini kita menggunakan PV8, biar teman-teman bisa lihat di sini. Di sini A bagi I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Di sini mungkin yang bisa teman-teman perhatikan adalah, mungkin teman-teman yang udah kelihatan nih, 11.469.058,21 ini, teman-teman mungkin langsung memakai itu sebagai amortisasinya. Tapi teman-teman tidak bisa technically menggunakan itu. Mengapa? Karena itu udah termasuk di dalamnya adalah bunga dari pinjaman kita. Jadi teman-teman harus mencari dulu ya. Di sini A-nya ini berapa? A-nya ini 14.469.958,21 bagi 1,5% dikali 1 kurang 1 tambah 1,5% dipangkat dengan minus 28. Nah, teman-teman mungkin ada yang berpikir, kenapa pangkat minus 28? Ini kan N-nya 8. Teman-teman boleh dilihat, N di sini adalah sisa pembayaran. Jadi asumsinya kita melihat berapa pembayaran lagi sih, atau jadi untuk mudahnya tinggal teman-teman kurangi saja dari total pembayaran dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman mengerti kan? Oleh karena itu, P8-nya kita dapatkan 328.650.100,69. Sementara P9-nya adalah 309.118.893,99. Kalau yang P9, teman-teman berarti sama dengan yang lihat. Cuma bedanya adalah dia dipangkat dengan 36 kurang 9, berarti pangkat minus 27. Nah, di sini teman-teman kurangi. Jadi amortisasinya 9.531.206,7. Oke? Nah, kalau pakai Calvin, teman-teman berarti N-nya buat 36, G-nya buat 1,5, PV-nya 400 juta, terus PMT-nya teman-teman buat minus. Teman-teman belum tahu ya PMT-nya, asumsinya di sini, EV-nya kita buat 0. Teman-teman solve dulu ya. Kalau Calvin, solve dulu PMT-nya. Nah, ini juga kesalahan. Banyak di sini mungkin aku pakai Casio PM satunya adalah 9, lalu PM2-nya adalah 9. Kenapa? Karena kita ingin melihat berapa amortisasinya pada saat itu. Lalu kita masuk ke PRN kalau di Casio
dan kita solve. Maka hasilnya akan sama dengan ini. Nah, sampai sekarang apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oh, aman. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini soalnya mungkin aku bilang agak menjebak nih karena dana pelunasan. Mungkin biar mudahnya aku jelaskan dulu apa itu dana pelunasan. Jadi dana pelunasan itu kita ada istilahnya dua kantong. Satu kantong pinjaman sama kantong tabungan. Nah, kantong pinjaman ini ya akan tetap jumlahnya sebesar 500 juta. Jadi bisa kita bilang FV-nya sama dengan 500 juta. Mengapa? Karena kita akan membayarkan total 500 juta itu pada akhir periode. Oh, maaf ini 300 juta ya jadinya. 300 juta itu akan kita bayarkan pada akhir periode. Terus kita membayarkannya dari mana? Kita membayarkannya ini dari kantong tabungan. Kantong tabungan ini apabila jumlahnya sudah mencukupi, maka dia akan ditransfer ke kantong pinjamannya. Nah, oleh karena itu, kita tidak hitung atau jumlah pinjaman yang ada di sini tetap 500 juta, jadi tidak ikut dari bunga yang si 12%. Terus kalau gitu bunga 12%-nya itu untuk apa? 12%-nya ini akan dibayar per tahun, tapi tidak mempengaruhi jumlah pinjamannya. Nah, kalau gini mungkin teman-teman lebih mudah ya mendapatkan logikanya. Oh, oleh karena itu, maka kita buat inputnya tadi FV-nya kan sudah 300 juta. Lalu N-nya sama dengan 5. 5, I-nya, I-nya kita pakainya yang 6% ya, karena bunga deposito tahunannya 6% per annum. Berarti kita tinggal mencari A-nya. A-nya menggunakan rumus yang tadi ya. PV bagi I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Jadinya A-nya kita dapat sebesar 53.218.920,13. Nah, di sini teman-teman apakah sudah paham mengenai konsep dari sinking fund atau dana pelunasan ini? Oke, lanjut. Kita kan ingin melihat berapa sih total sinking fund-nya setelah 4 tahun. Berarti kita kita lihat book value atau total FV dari amortisasi atau uang yang telah kita setor selama 4 tahun tersebut. Jadi, di sini FV A bagi 1, 1 tambah I, N kurang 1. Di sini A-nya itu di 53.218.920,13. Di sini I-nya 6%, 1 ditambah 6%, N-nya ini seperti tadi, N-nya itu kita lihat berdasarkan jumlah yang dibayar ya. Oh, maaf, apa ada pertanyaan? Oke, aku lanjut ya. Mungkin bocor. Nah, maka kita dapat 232.812.339,5. Ini kita mencari book value-nya itu atau net asetnya dari 300 net
liability-nya 300 juta dikurang 232,812 hingga 39,5. Maka kita dapatkan hasil 67.187.660. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan di sini? Udah paham ya? O- Oke. Selanjutnya, bab 7. Seorang eksekutif muda mempertimbangkan untuk membeli sebuah apartemen seharga 1 miliar. Ia akan menyiapkan uang muka 20% dan menggunakan KPR untuk membiayai 80% sisanya. Bunganya di 12,7,5% dan ia mengambil periode 15 tahun. Berapakah angsuran bunga yang harus dia bayarkan? Di sini harga rumahnya kan 1 miliar. Tapi kita kalau sudah ada kata-kata DP atau uang muka, pasti kita tidak menggunakan nilai 1 miliar tersebut, pasti. Maka PV-nya yang harus kita cari adalah yang menggunakan KPR Iya, Pak. sebesar 80%. Ya, ada apa? Maaf. Nah, PV-nya itu kali 1 miliar dikali 80%. Berarti di sini kita dapatkan 800 juta. Setelah kita dapat 800 juta itu, maka kita cari bunganya. G12 7,5%, I-nya seperti tadi 7,5% dibagi 12. 0,625%. Selanjutnya, dia akan mengambil periode 15 tahun. Dan angsurannya itu bulanan. Karena bulanan berarti 15 tahun dikali dalam 1 tahun ada 12 bulan. Oleh karena itu 180 itu untuk N-nya. Kalau menggunakan Calvin, berarti teman-teman input N-nya 180, I-nya 0,625, PV-nya di sini 800 juta, terus PMT-nya yang kita cari ya tentunya, FV-nya harus 0. Nah, PMT-nya atau A-nya sama dengan 7.416.098,88. Itu kalau teman-teman pakai Calvin ya. Makanya kalau Calvin ini memang cepat hitungannya. Kalau misalnya nih pakai rumus anuitas, berarti pakai rumus yang aku kali I mean, maaf, dibagi dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Mungkin teman-teman sekarang sebenarnya sih nggak perlu terlalu menghafal rumus, karena teman-teman kan buat Calvin nantinya, kecuali teman-teman nanti bakal pakai kalkulator saintifik. Tapi untungnya teman-teman kalau menghafal rumus, teman-teman akan sangat terbantu pada saat di MK, manajemen keuangan. Makanya kalau orang akun, biasanya nilai MK-nya lebih tinggi dibanding prodi, orang yang berasal dari prodi lain. Waduh, jadi bicara ke prodi lain nih. Aduh, maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada saham CCQQ yang baru saja membagikan dividen sebesar Rp150 dan memiliki harga wajar sebesar 1.650. Terus di sini ada bunga relevan sebesar 12%.
ditanya berapa tingkat pertumbuhan dividen dari saham TCQQ. Teman-teman, kalau teman-teman berinvestasi pada saham, saham ini kan ekuitas. Ekuitas, seperti yang mungkin dipelajari di akuntansi, ekuitas itu tidak ada batas waktu untuk kapan tenggat berakhirnya kepemilikan seseorang di ekuitas ini. Beda dengan liability, di atas kan kayak eksekutif muda mempertimbangkan membeli rumah dengan KPR. Nah, itu kan liability. Liability itu pasti ada pasti ada kapan berakhirnya, sementara ekuitas ini dianggap selamanya atau perpetuity. Nah, di sini teman-teman melihat, oh ini sudah perpetuity. Lalu ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini menandakan growing. Berarti dia growing perpetuity. Nah, rumus growing perpetuity ini apa? Rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G. P0 ini apa? P0 ini adalah harga wajarnya sebesar 2.650. D1 ini apa? D1 ini adalah dividen dividen yang dibagikan 150. Lalu I ini apa? Ini tingkat bunga relevannya. G ini apa? G ini adalah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Jadi isi 2650, di sini 150, terus di sini K-nya ini 12% kurang G. Nah, sebenarnya di sini mungkin ada yang salah nih di sini. Oh, enggak. Oh iya, ada yang salah. Salahnya di mana, teman-teman? D1 ini baru D0. Oh, maaf. D0, 150. Satu itu apa? D1 itu adalah dividen yang baru saja dibagikan ditambahkan dengan berapa pertumbuhan yang diharapkan. Nah, ini agak tricky. Mungkin teman-teman ada juga yang melakukan yang salah di situ. Memang agak jebakan sih ini. Di sini lalu teman-teman pindah ruas istilahnya. 318, 316, 2650 dikali 12% kurang G. Dengan 150 ditambah 150G. Di sini 318 dikurang 2650G, 150 tambah 150G. Terus di sini 2500G, maaf, 2800G, di sini 168. G-nya 168 dibagi 2800. Maka kita dapatkan hasil dari perhitungan ini adalah 0,06 atau 6%. Teman-teman, kalau misalnya mohon dibuat dalam bentuk persen ya, dosen mungkin agak sensitif mengenai apakah dia persen, apakah dia rupiah, apakah dia dolar. Teman-teman harus lebih detail di situ. Oke, itu untuk soal pilihan ganda. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Setelah 8 soal ini?
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke soal esai. Nah, ini soalnya mungkin bakal lebih seru nih bagi teman-teman. Waduh, aku lupa sepertinya memasukkan problem satunya, tapi oke. Di sini Tuan Miyazaki, Tuan Miyazaki tabung 5 juta 1 Jan 2025 di sebuah bank bunga sederhananya sebesar 5% per annum. PA itu per annum atau per tahun ya, fun, fun fact aja. Jika ia mengharapkan untuk mempunyai uang 9 juta untuk bepergian dan juga belanja ke Singapura dia mengharapkan tabungan 9 juta 1 Januari 2026 untuk ke Singapura. Berapa yang disetor pada Juli 2025? Mungkin di, di sini kita buat dulu asumsi awalnya. Di sini P1-nya adalah 5 juta. P1 ini bisa juga PV1 ya. Kenapa ada PV1? Karena bakal ada PV2. Mengapa ada PV2? Karena sebenarnya uang dari Tuan Miyazaki yang dihitung 5 juta pada saat awal ini tidak cukup untuk mencapai 9 juta nantinya. Lalu R-nya atau I-nya adalah 5%. Terus di sini FV-nya adalah 9 juta. Hmm, Di sini T1-nya ini adalah dari 1 Januari 2025 hingga 1 Jan 2026. Mungkin ini aku pakai timeline ya, biar teman-teman lebih mudah lagi melihat bagaimana jangka waktunya. Jadi dari sini ke sini total kan 12 bulan. Jadi T1-nya 12 dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadinya satu itu adalah untuk T1-nya. Lalu untuk T2-nya, di sini ada tanggal 1 Juli 2025. T2-nya adalah dari sini, oh, maaf, dari sini menuju sini. Itu adalah T2-nya. Berarti ini ada 6 bulan. 6/12. Jadi 0,5. Terus bagaimana sih? Di sini jadi FV sama dengan PV1 ditambah PV2. Di sini FV-nya 9 juta. PV ini kan dari, oh maaf, di sini FV1, di sini FV2, di sini PV1 ditambah 1 tambah R dikali T1 ditambah P2 dikali dengan 1 tambah RT2. Ini 9 juta. Di sini 5 juta. Di sini kita 5 juta. Di sini R-nya adalah 5%. Di sini T-nya dikalikan dengan 1. Terus di sini P2 1 tambah 1 RT2. Di sini
Di sini yang baru terkumpul, andaikan dari uang 5 juta awalnya itu baru 5.250.000. Terus di sini P1 RT2. Kalau dengan uang selisihnya berarti 3.750, berarti dia harus PFP-nya atau yang kurang, andaikan di tanggal 1 Januari 2026 itu ada 3.750.000. Sekarang kita cari dulu. P2-nya 1 tambah 5%. P2-nya sama dengan 3.700. Ini kali setengah ya. 3.750.000 dibagi 1 tambah 2,5%. Jadinya 3.568.537. Nah, ini ini adalah jumlah yang harus disetorkan oleh Pak Miyazuki pada 1 Juli 2025. Jadi Tuan Miyazuki-nya ini nggak perlu lagi nih dia ngemper di Singapura karena kurang uangnya. Tuh, sayang deh nggak nikmati liburan akhirnya kalau sempat gitu. Nah, dari sini apakah teman-teman sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, no problem 2. Setelah mengangsur selama 24 bulan, saldo David mencatat angka 102 jutaan lah. Terus dalam skema KPR ini, Pak David selalu membayar angsuran sebesar 3 jutaan setiap bulannya dan saat ini masih tersisa 36 bulan. Yang pertama, berapa tingkat bunga yang terima oleh Pak David? Aku pakai rumus dulu ya. Berarti di sini PV-nya adalah 102.941.160. Ngapa ini dibilang PV? Karena kita melihatnya itu dari pada saat Pak David sekarang. Pak David ini kan melihatnya setelah mengangsur 24 bulan. Makanya PV-nya adalah 102 jutaan itu. Terus N-nya ini adalah 36 bulan. Ingat, N ini menggambarkan sisa pembayaran yang harus Pak David bayarkan. Terus di sini A-nya sebesar 3.568.489,51. Terus kita cari I-nya. PV sama dengan A bagi I, A1I pangkat minus N. Ini kan repot. Mungkin bisa menggunakan cara interpolasi yang sudah aku ajarin tadi ya, teman-teman. Jadi di sini I-nya sama dengan 28,8. Maaf. I-nya adalah 1,25%. Di sini aku akan coba memakai kalkulator finansial. Berarti N-nya sama dengan 36, terus I-nya kita yang akan kita cari, PV-nya 102.941.160. Di sini PMT-nya kita buat minus ya. Minusnya seperti yang aku bilang tadi, karena kita keluarkan uang, kita membayar uang. Maka kita tinggal solve untuk di bagian I-nya. Maka akan didapatkan 1,2500000631. Nah, teman-teman, kalau di ujian mohon ditulis ya. Kita udah dapat I-nya. Terus kita lihat berapa besaran KPR awal yang diterima Pak David. Nah, mungkin kita ingin melihatnya itu, kita hitung lagi PV-nya, PV awalnya.
I-nya kan kita sudah dapat 1,25%. Terus N-nya ini adalah sisa angsuran yang pada saat ini ditambah dengan 24. 24 itu kan pembayaran yang sudah terjadi. Kita di sini logikanya kita ingin melihat berapa sih sisa angsuran andaikan kita di awal. Jadi kita belum bayar apa-apa nih. Berarti 60. 36 tambah 24. A-nya sama dengan 3.568.489.51. Nah, di sini kita tinggal cari memakai rumus PV, PV annuity. Seperti biasa, kalau teman-teman nggak ada dibilang, misalnya dibayar di awal, teman-teman tetap memakai rumus ini ya. Maka di sini PV-nya kita dapatkan 149.999.975. Itu adalah saldo awal pinjamannya. Lalu kita lihat yang C-nya, kita lihat berapa pokok utang yang telah dibayarkan oleh Pak David setelah mencicil selama 4 tahun. Kalau selama 4 tahun, berarti i- kita ingin mencari berapa sih sisa utangnya. Sisa utang berarti kita harus cari dulu saldo, cari saldo tahun keempatnya. Kayak mana carinya? Berarti N-nya ini, di sini kan totalnya 60 bulan. 60 bulan itu sama dengan 5 tahun. Sekarang kita tahun keempat. Udah selesai nih. Berarti udah selesai 48. 48 bulan. Berarti 60 kurang 4 kali 12 sama dengan 12 bulan. Jadi 12 bulan inilah sisa pembayaran yang harus kita lakukan. Maka seperti tadi rumusnya PV sama dengan A bagi I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Di sini 3 juta. A-nya ini kan tetap tidak ada perubahan ya. 68489,51. I-nya di sini 12. 1 kurang 1 tambah. Di sini I-nya, maaf, I-nya 1,25. 1,25%. Sini minus 12. Di sini kita dapatkan hasilnya 39.536.407. Nah, tapi di sini belum selesai nih teman-teman. Karena ini kan baru saldonya. Saldo tahun keempat. Sementara yang diminta di sini jumlah yang sudah dibayarkan oleh Pak David. Hmm. Di sini saldo yang telah dibayarkan dengan saldo awal dikurangi dengan saldo tahun tersebut. Saldo awalnya kan 149, ini kurangi dengan 39.536.407. Jadi kita dapatkan hasilnya 110.463.568. Inilah yang menjadi pokok utang yang telah dibayar oleh Pak David.
Teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau aman, kita lanjut ya. Di sini, sebuah rumah dijual dengan harga 5 miliar rupiah. Nah, ini mungkin, tapi Jakarta udah normal ya rumah harga 5 miliar. Rumah tersebut dapat dibeli secara kredit dan membayar uang muka, dan mencicil sisanya setiap 3 bulan sebesar 100 juta rupiah. Selama 40 tahun mulai hari ini. Oleh karena itu, jika tingkat bunga J2 sama dengan 20%, berapa uang muka yang harus dibayarkan? Ini cukup lama juga ya, teman-teman. Dia sampai 40 tahun. Oleh karena itu, kita masukkan dulu ya, teman-teman. Di sini price-nya, price-nya 500 juta. Nah, teman-teman mungkin pikir, ini di mana PV-nya? Atau berapa sih DP-nya? Nah, DP-nya itu adalah yang kita cari sekarang. Jadi kita belum tahu nih berapa DP-nya. Hanya sama dengan 100 juta per 3 bulan. N-nya sama dengan 40 tahun. Tapi 40 tahun dikalikan dengan berapa kali pembayaran per bulannya. Nah, teman-teman mungkin terkecoh dengan ini. Dengan 3 bulan. 3 bulan, jadi teman-teman langsung, oh ya udah 40 kali 3. Nah, itu salah. Yang betul adalah 40 dibagi dengan 12. 12 ini 1 tahun ada 12 bulan. Terus dia mencicil setiap 3 bulan. Dibagi 3, jadinya 160. Terus dia J2 sama dengan 20%. Di sini, kita kan baru J2. Kita harus mengkonversi. Convert dari J2 ke J4. Dari J2 ke J4 ini kan ya, berarti kita mulai konversinya dengan rumus ini. Di sini kan rumus, seperti biasa, rumus compounding dari interest itu adalah EV sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat T atau pangkat N. Sama aja. Di sini kan PV 1 tambah I pangkat T sama dengan PV 1 tambah I pangkat T. Ini kali M, kali M, kali M, kali M. Nah, M itu apa? Jumlah jumlah compounding dalam setahun. Di sini kan PV-nya sama, ya udah deh, tinggal coret aja. 1 tambah, lalu kita cari. Di sini mungkin buat yang J2. Di sini yang J4 ya, teman-teman. Berarti di sini 1 ditambah I. Untuk yang J2 kan 10%. Tapi kita bagi 2. Terus T-nya kan 1. Tapi kita kali 2. Di sini 1 tambah I, kita bagi 4. Ini 1 dikali 4. Di sini kita dapatkan hasil 1,04888088848. Di sini 1 tambah I bagi 4 pangkat 4. Akan sama-sama pangkat 4 nih. Kedua, di sini ada pangkat 4. Ya udah di sini tinggal kita pangkat 4 deh.
1,0488088848 sama dengan 1 tambah I bagi 4. Terus I-nya sama dengan 4,88% per 3 bulan. Di sini itu I-nya ya. Terus J4-nya tinggal kita kalikan saja 4,88, sekian ini. Kita kalikan dengan 4. Jadinya 19,52%. Ini masih komanya koma banyak ya, tapi ini persingkat. Tapi kalau teman-teman nanti di ujian ya jangan seperti ini. Nanti dosennya marah, kurang deh nilai. Nanti terdiskontokan nilainya. Nah, selanjutnya kita kan ingin mencari DP. Untuk mencari DP-nya kita lihat dulu. Di sini membayar uang muka mencicil sisanya selama 3 bulan sebesar 100 juta rupiah selama 40 tahun. Di sini dia itu kalau seperti ini dia adalah PV due. PV due itu adalah PV yang dimana kita membayar uang angsurannya itu pada mulai dari nol, dari periode nol. Kita mulai membayarnya. Kita tahu dari mana sih ini PV due? Nah, di sini teman-teman lihat di sini mulai hari ini. Nah, mulai hari ini, mulai bulan ini, mulai tahun ini, itu sama saja dengan PV due. Oke, apakah teman-teman sudah paham sampai sini? Oke, sudah paham ya? Maka kita cari PV due itu apa sih? Rumus PV due itu adalah A dibagi I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N dikali dengan 1 tambah I. Nah, bedanya cuma ini aja sih sebenarnya. Ada 1 tambah I di belakangnya. Mengapa harus dikali 1 tambah I? Karena kita di awal itu sudah membayar uang dan uang tersebut mengurangi jumlah pinjaman beserta bunganya. Nah, teman-teman sudah paham ya? Di awalnya kita buat 1 tambah I. Terus di sini A-nya berapa? A-nya itu kan 100 juta. Terus I-nya itu kita pakai yang mana? Kita pakainya I-nya itu yang ini ya, 4,88%. 4,88088848 dikali 1 kurang 1 tambah 4,88% tadi, pangkat dengan minus N, N-nya ini 160, dikali 1 tambah 4,88%. Di sini, teman-teman, kita mendapatkan PV-nya sebesar 2.147.759.830. Ini kan baru PV alias berapa nilai present value dari semua cicilan yang kita lakukan. Sementara di sini dimintanya DP-nya. DP-nya itu adalah berapa total total pinjaman kita dikurangi PV-nya atau total harga. Total harganya dikurangi nilai pinjaman kita.
Jadi di sini 5 miliar dikurangi 2.147.759.830. Dapatkan sini 2.852.169,90. Nah, di sini mungkin aku ceritakan cerita lucu ya ke teman-teman semua. Jadi aku kemarin itu aku aku buat seperti ini 4,88. Jadi aku nggak buat lengkap angka persenannya. Jadi videonya ini kan 2.148, beda dengan yang ada kuncinya. Terus aku, mana lah yang salah ya? Kalau 2.148 otomatis DP-nya kita kelebihan bayar. Rupanya aku lupa. Oh, 4,88 ini kan bulatan harus dikasih lengkap. Terutama kalau persen itu lengkap. Karena persen ini ya seperti leverage. Dia kecil, namun dia bisa menjadi dongkrak terhadap angka PV anuitas maupun FV yang kita cari. Nah, di sini teman-teman apa sudah jelas? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal keempat. Problem 4. Problem 4 ini Anda mengambil pinjaman hipotek. Hipotek itu apa? Hipotek itu adalah seperti hak tanggungan atas properti. Jadi misalnya teman-teman menyicil properti, nah apartemen, rumah, itu sama saja dengan hipotek. Sebesar 800 juta dari bank. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 60 cicilan bulanan dengan tingkat bunga J12 7,5% per tahun. Untuk menurunkan jumlah cicilan bulanan, Anda setuju untuk membayar 150 juta, 115 juta pada bulan ke-60 atau bullet payment. Buatlah jadwal amortisasi pinjaman untuk 5 bulan pertama jika cicilan pertama dibayarkan pada bulan depan atau ordinary annuity dan cicilan pertama dibayarkan pada tanggal transaksi atau annuity due. Nah, mungkin di sini teman-teman cari PV dulu. PV-nya 800 juta, namun karena di sini kita ada uang pinjaman nih di akhir, ada kita bayarkan langsung 115 juta. Itu harus kita PV-kan. PV-nya adalah 115 juta dibagi dengan I-nya ini 7,5% dibagi 12 ada 0,625 ya teman-teman. Dipangkat dengan N. N-nya ini 60 cicilan bulanan. Karena kita membayarnya kan pembayaran ke-60. Jadi ini 79.130.560. Jadinya di sini PV, ini PV-nya mungkin buat 720.869.440. Terus apa lagi yang kita ketahui? Di sini A-nya ini kita belum tahu. Jadi untuk mencari A-nya, sama seperti tadi PV, karena ini ordinary annuity ya, PV dikali dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat minus T. Di sini mungkin ada yang buat teman-teman terjebak, N-nya sadar 59. Kenapa 59? Karena dia bullet payment,
payment, N-nya N dikurangi satu karena di bulan 60-nya itu sudah merupakan jatah khusus untuk yang 150 juta, 115 juta yang telah kita cari yang ini. Nah, 720 juta 869,440 dikalikan dengan 0,625%. Ini 1 kurang 1 tambah 0,625% pangkat dengan minus 19 ya teman-teman. Hanya jadinya 14.646.692,63. Terus, di sini kan kita diminta untuk cicilan pertama dan jadwal amortisasi. Nah, jadwal amortisasi ini merupakan salah satu learning objektif dari Matkeo, di mana mahasiswanya bisa membuat tabel amortisasi. Jadi ini menurut aku sih sudah pasti keluar soalnya di UTS nanti. Nah, di sini kita kan tahu saldo awalnya 800 juta. Tapi karena dia ordinary, jadi yang di angsuran, bunga serta amortisasinya itu belum ada ya teman-teman. Lalu di periode pertama mulai nih ada angsurannya 14.640.692,63. Nah, bunganya ini adalah saldo dikali tingkat bunga efektifnya. Di sini bunganya 5 juta. 5 juta itu dari mana? 5 juta itu datang dari 800 juta dikalikan dengan tingkat bunga efektif 0,625. Mungkin aku buat di sini 800 juta dikali 0,625%. Nah, amortisasinya itu berapa? Amortisasi itu adalah angsuran dikurangi bunga. Angsuran kurang bunga. 9646,693. 790 juta 353,307. Nah, begitu juga untuk bulan ke-12, bulan kedua. Dan, nah, teman-teman bisa lanjutkan ya. Terus yang kedua ini adalah andaikan dia dibayarkan pada tanggal transaksi. Jadi dia annuity due. Nah, ini mungkin ada perbedaan sedikit di dimulai dari berapa jumlah anuitasnya. Anuitasnya seperti tadi, mungkin kita bisa mulai dari PV dulu. PV sama dengan A kali I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus T, dikali dengan 1 tambah I. Terus di sini, A-nya itu berapa? A-nya itu kan kita belum ketahui. Terus PV dikali I, terus di bawahnya kita dapat tambahan teman nih. Si I kurang 1 tambah 1 pangkat minus T itu dapat teman. Temannya apa? Temannya ini.
Nah, oleh karena itu, A-nya ini asumsinya N-nya tetap 59, I-nya 0,625, dan PV-nya itu tetap ya, teman-teman. Tapi di sini mungkin teman-teman perhatikan, karena dia kan dimulai pada tanggal transaksi. Otomatis N-nya ini berkurang, teman-teman. Kenapa N-nya berkurang? Karena yang periode nolnya itu sudah dilakukan pembayaran untuk sampai ke 60 kali pembayaran. Berarti sisa pembayarannya kan tinggal 59 kali lagi. Berarti kalau ada perubahan di PV-nya. Berarti ini N-nya maaf, jadinya 58. PV-nya jadinya 800 juta dikurangi berapa nilai di PV 115 tadi. Ini teman-teman boleh boleh di notice ya, di highlight pangkat 49 sama dengan 79.625.126. PV yang harus dibayarkan berarti 720.374.874. Nah, di sini sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lanjutkan lagi ya. A-nya kan karena ada perubahan tadi akan berubah menjadi 14.545.733,16. Nah, di sini nih bagian berbedanya di tabel amortisasinya. Periode, angsuran, bunga, amortisasi, saldo. Kalau yang tadi kan periodenya dimulai dari 1 ya. Kalau sekarang dimulai dari 0. Jadi seperti Pertamina nih. Pertamina kan dimulai dari 0 ya, Pak. Nah, ini angsurannya dimulai dari 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi 14.545.733. Nah, karena dimulai dari 0, angsurannya otomatis belum ada bunganya. Bunganya masih 0 dan amortisasinya full terhadap angsurannya. Saldonya 785.454.267. Terus di sini di yang 1, 14.545.733. Di sini 4.909.089. Di sini 9.636.644. Di sini 775.817.623. Di sini sama juga. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, semakin lama, bunganya akan semakin kecil dan amortisasinya akan semakin besar ya. Nah, ini mungkin untuk kasih overview. Nanti di 59-nya ini, dia akan seperti ini bentuknya. Jadi dia seperti plug-in. Plug-in itu adalah ya seperti pada di akhirnya itu dia memasukkan angka atau jumlah yang menghabiskan seluruh pinjamannya. Seperti ini.
Teman-teman, apakah sudah paham untuk soal nomor 4? Bang, saya mau nanya dikit. Iya. Jadi yang konsep bulk payment itu, eh, jadi di akhir pembayaran kan kita bakal bayar itu. Tapi itu Mhm. eh, beneran hanya full bayar itu aja kan Bang? Saya nggak ada ikut bunga atau intinya kita hanya membayar itu aja kan? Nggak ada bayar pokok utangnya kan Bang? Kita di akhir, uang 115 juta itulah justru ikut membayar pokok utang tersisa dan juga bunganya. Tapi yang 115 itu tentu saja tidak digabungkan dengan angsuran biasa yang 14 juta. Oh, oke oke. Makasih Bang Sam. Oke, Kesya. Yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada scenario analysis. Ini soalnya nggak ada di Quizpar, tapi di tahun aku ada soalnya keluar. Jadi di sini Pak Rudi memiliki uang sebesar 500 juta. Nah, seperti biasa, kalau kita uangnya cash surplus, kita akan menginvestasikan uang tersebut. Dia ada beberapa opsi. Yang pertama, dia menginvestasikannya di saham BCBA dengan potensi dividen per tahun 19.950.000 dengan tingkat bunga relevan 5,75% dan pertumbuhan dari dividennya sebesar 3,10%. Selanjutnya, Pak Budi memiliki pilihan untuk kos-kosan dengan 5 kamar. Setiap kamar itu menghasilkan 1 juta, serta setiap awal bulan yang bayar setiap awal bulan dengan bunga J12 8%. Nah, kos-kosan ini selamanya juga ya. Terus yang terakhir, Pak Budi ini memiliki opsi untuk membuka restoran dengan arus kas sebesar 9 juta per bulan selama 10 tahun dengan bunga J12 8%. Oke, berarti ini ada 3 pilihan. Berarti opsi pertama, dia kan potensi dividennya 19.950. Nah, 1990 ini potensi dividen didapatkan pada pembayaran berikutnya. Apa ini penting? Karena D1 itu kan dividen pada pembayaran berikutnya. Maka opsi 1 ini D-nya D1 sama dengan 19.950 juta. Terus I-nya 5,75%. G-nya sama dengan 3,1%. Seperti yang ku bilang tadi, kalau misalnya kita investasi di ekuitas, maka kita kan tidak ada tenggat waktu kapan kita harus keluarkan uang kita. Jadi bisa aja selama-lamanya disimpan di situ atau diinvestasikan di situ selama-lamanya. Nah, disitulah makanya kita memakai perpetuity. Rumusnya PV sama dengan D1 kurang dibagi I kurang G. Sama dengan 19.950 bagi 5,75% kurang 3,10%. Di sini, dua. Di sini, PV-nya adalah 752.830.188,7. Nah, ini adalah potensi PV yang akan didapatkan dari dividen. Selanjutnya, dia memiliki opsi untuk kos-kosan. Kos.
A-nya kan 5 juta per bulan. C12, 8%. Tapi karena C12-nya ini 8%, maka per bulannya I 8% bagi dengan 12 sama dengan 0,67% atau 0,6667 gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan nih, yang kos ini, dia kosnya kan dibayar setiap awal bulan. Seperti biasa kalau teman-teman ngekos kan harus bayar dulu nih. Nih Bu, untuk bulan ini. Oleh karena itu dia perpetuity due. Nah, perpetuity due ini berarti dia selama-lamanya karena di sini tidak ada disebutkan dalam jangka waktunya ya, selama-lamanya dan juga jadi awal bulan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah PV A dibagi I kurang G. Oh, tapi karena ini tidak ada growing-nya, jadi A bagi I tambah dengan A-nya. Mengapa ditambah dengan A? Karena pada akhirnya, pada awal bulan itu, pada 0, periode 0, kita akan menerima pembayaran yang tidak didiskontokan sebesar 5 juta. Kita lihat di sini 5 juta, 8% tambah 5 juta, sama dengan 755 juta. Oh, berarti dia menang nih. Kos menang saham. Skenario ketiga atau opsi yang ketiga, dia buat restoran. Restoran ini kan dia A-nya ini 9 juta per bulan. I-nya tetap sama 0,67%, tapi dia annuity karena dia akan diterima per bulan dan kalau restoran kan biasanya si pemiliknya menerima total penghasilan dari restoran itu di akhir. Nah, ini kos uang total penjualannya. Makanya kita ambilnya annuity biasa. Maka rumusnya seperti tadi, PV A bagi 1, bagi I, kali dengan 1 kurang 1 tambah I, pangkat minus T. T-nya ini atau N-nya ini sama dengan 10 dikali 12, sama dengan 120. Sama dengan 9 juta dibagi dengan 0,67%, 1 kurang 1 tambah 0,67% dipangkat dengan N-nya ini adalah 120. Maka kita dapatkan di sini 741.793.328. Nah, dari sini sepertinya teman-teman sudah memiliki pilihan bahwa teman-teman akan memilih kos, andaikan jadi Pak Rudi, karena PV dari cash flow atau annuity-nya lebih besar dibanding saham dan juga restoran. Nah, kita sekarang ke soal terakhir, refinancing. Tahun lalu sih nggak ada ya, tapi aku wanti-wanti takutnya tahun ini ada dan teman-teman takutnya nggak bisa karena belum diajarin terlalu dalam. Tapi sebenarnya ini aku bisa sih mudah dipahamin. Dia kan, oke, lanjut. Dia akan membeli microwave dari electronic store sebesar 5 juta rupiah. Ini mungkin microwave-nya sudah yang cukup bagus lah. Karena microwave kan rata-rata harganya sebesar sejutaan lah.
Oke, lanjut. Dia bayar pembayaran bulanan, angsuran bulanan selama 3 tahun. Berarti 3 dikali 12. Jadinya 36 kali pembayaran. Terus di sini J12 ada 24%. Seperti biasa, kalau teman-teman ingin mencarinya dalam I, tinggal teman-teman bagi D-nya 2%. Terus kita harus cari, andaikan tidak menggunakan refinancing. Tapi aku mungkin kasih overview dulu refinancing ini seperti apa. Jadi refinancing ini adalah suatu opsi ketika misalnya nih suku bunga dari pinjaman itu naik. Biasanya biasanya kan misalnya kita pinjamannya selama setahun atau 3 tahun kalau rumah. Eh, kita pinjaman selama 12 tahun gitu. Nah, biasanya ada periode fixed rate, ada periode floating rate. Jadi selama 3 tahunnya itu, suku bunga yang kita bayarkan akan tetap dengan suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, awalnya Pak kita pakainya 6% ya Pak. Oke, jadi itu pada saat awalnya. Namun, setelah 3 tahun itu suku bunganya bisa naik. Dan karena ini tidak diatur, jadi bank itu bisa naikkannya drastis. Bisa langsung jadi 12%. Kadang orang kan langsung jantungan ya mendengarnya 12%. Oleh karena itu orang ini mencari alternatif pembiayaan yaitu dengan meminjam dari bank lain dan dengan uang pinjaman tersebut dia melunaskan pinjaman di banknya sekarang. Itu skenario pertama. Skenario kedua, mungkin aja bunganya tetap nih, tapi bunganya tinggi, misalnya seperti ini 24%. Tetapi setelah 1 tahun, dia melihat bank ini cuma 19%, ya udah, aku pindah, coba nih, pindah. Nah, seperti itu. Teman-teman, apakah sudah mengerti logika dari financing? Oke, kita lanjut ya. Kalau tanpa refinancing seperti tadi, kita cari A-nya. Nih, rumusnya sepertinya sudah khatam juga untuk teman-teman ya. Kita dapatkan dari sini PV 5 juta, di sini 2%, di sini 1 kurang 1 tambah 2% kurang 4 dan 24. Mengapa 24? Karena kita ingin mencari, oh, ini 36. Ininya 36 ya teman-teman. 36. Jadi kita dapatkan hasil 196.164,26. Ini adalah bayaran andaikan kita tidak melakukan refinancing tersebut. Terus, saldo setelah 1 tahun, kita kembali pakai rumus PV. Terus, A bagi I kali 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Di sini, teman-teman harus perhatikan setelah 1 tahun kan, berarti 12 bulan sudah dijalani angsurannya. Berarti tinggal 36 kurang 12, 24 lagi. Itu adalah N-nya di sini. 196, 164,26. Nah, kita cari ya N-nya, teman-teman.
Terus kita dapat di sini 3.710.236,28 saldo setelah. Nge- Terus teman-teman bertanya, mengapa kita melihat saldo setelah 1 tahun? Karena dasar pengenaan anuitas di refinancing itu akan berdasarkan dari saldo ini. Selanjutnya, dengan refinancing, kita lihat saldo. Nah, 3.710.236,28. Terus, di sini dikatakan, jika mereka mempercepat pembayaran, mereka akan didenda selama 3 bulan. Wah, memang biasanya kalau teman-teman menyicil, teman-teman itu diharapkan agar tidak bayar lebih cepat. Apa? Karena kalau teman-teman membayarnya lebih cepat, otomatis bank itu tidak mendapatkan bunga dari saldo yang harusnya teman-teman bayarkan. Jadi dia cuma saldo aja, itu yang teman-teman bayarkan, saldo sisa pinjamannya. Jadi teman-teman nggak bayar lagi bunganya. Makanya karena bank melihat itu, rugi dong. Jadi dibuatnya denda, biar teman-teman membayarnya sampai full. Di sini anuitasnya 196.164,26 sama dengan 588.492.79. Nah, ini dijumlahkan dengan dengan saldonya setelah 1 tahun. Berarti total PV refinancing sebesar 4.298.792,07. Teman-teman sudah lihat ya. Terus kita ingin mencari apa? Kita ingin mencari A-nya. Jadi kita ingin melihat mana sih lebih besar, bayar cicilan yang kita bayarkan dan refinancing atau enggak refinancing. Untuk mengetahuinya kita harus lihat dulu N-nya atau jumlah periodenya 24, J12 dan 19%, I-nya sadar 1,583%. Terus gunakan rumus tadi, PV dikali I, 1 kurang 1 tambah I pangkat minus T atau minus N, 4.298.792,07 kita kalikan dengan 1,583%, kita bagi dengan 1 kurang 1 tambah 1,583% pangkat dengan 24. Nah, di sini teman-teman dapatkan total angsurannya per bulan adalah 216.692,99%. Teman-teman bandingkan 216 dengan 196. Lebih besar berarti kalau nggak dilakukan refinancing. Berarti kalau gitu ngapain refinancing? Berarti tidak perlu refinancing karena A tidak refine lebih kecil dibanding refine. Oke, teman-teman. Mungkin ini adalah soal terakhir dari pembahasan yang akan kita bahas. Dan kalau untuk bahannya nanti bakal dikirimkannya lewat Google Drive. Serta kalau misalnya teman-teman mau nanya nih sama aku, ada pertanyaan lanjutan, teman-teman, ini ID line aku ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi?
Sudah aman? Oke, aman. Nah, semoga apa yang telah dipelajari sekarang ini dapat berguna bagi teman-teman dan dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih ya telah ikut dalam belajar ini. Mungkin selanjutnya bisa aku kasih ke Doper. Oke, terima kasih Kak Sam untuk pengajarannya hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir dalam mentoring UTS hari ini. Semoga ilmu yang diberikan tadi boleh bermanfaat untuk kita semua dan nanti untuk recordingnya bakal diupload di YouTube POFBUI dan untuk materi pengajaran hari ini bakal juga dibuat di G Drive dan linknya nanti akan di-share. Thank you teman-teman semua. Terima kasih banyak. Iya, Kak. Thank you Bang Sam, thank you Doper. Oke, Sama-sama. Kak.